Anda tentu sudah familiar dengan gambar di samping. Melalui layanan tersebut, Anda akan menemukan berbagai jenis aplikasi mulai dari media sosial, mengolah data dan angka, hingga aplikasi hiburan. Tentu saja untuk membuat aplikasi tersebut dibutuhkan algoritma, juga bahasa pemrograman khusus. Hubungan antara algoritma dan bahasa pemrograman akan dijelaskan pada materi berikut. Algoritma. Algoritma menurut Kani adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Algoritma dapat dituliskan ke dalam bentuk flowchart atau pseudocode. Yang pertama adalah flowchart. Flowchart merupakan cara menuliskan algoritma menggunakan notasi yang dinyatakan dalam simbol. Simbol-simbol flowchart yang umumnya digunakan adalah simbol-simbol flowchart standar yang digunakan oleh ANSI dan ISO. Berikut simbol-simbol dalam flowchart. Perhatikan contoh berikut untuk memahami penggunaan algoritma flowchart. Contoh yang A yaitu diagram alir menghitung keliling lingkaran. Diagram alir dibaca mulai dari simbol start lalu mengikuti arah panah. Untuk menghitung keliling lingkaran, Anda memerlukan sebuah data yaitu diameter. Diameter dibaca pada diagram alir menggunakan kata kunci read dan disimpan dalam variabel diameter. Setelah itu, Anda melakukan suatu proses ekspresi matematika untuk menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus yang telah Anda ketahui yaitu keliling 3,14 atau konstanta dikali diameter. Hasil penghitungan tersebut disimpan pada sebuah variabel bernama luas. Walaupun telah memperoleh jawaban yang dicari, komputer perlu diinstruksikan secara spesifik untuk mengeluarkan jawaban tersebut. Pada diagram ini, kata kunci print digunakan untuk mencetak nilai dari variabel keliling yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Setelah print, algoritma berakhir karena simbol setelahnya adalah simbol N. Contoh yang B yaitu diagram alir mencari bilangan ganjil dan bilangan genap. Diagram alir dapat memiliki beberapa kemungkinan aliran, sehingga suatu algoritma dapat adaptif terhadap masukan yang diberikan. Hal ini dimungkinkan dengan adanya simbol keputusan. Aliran keluar dari simbol keputusan akan bergantung pada kondisi yang ada di dalam simbol keputusan. Pada contoh ini, simbol keputusan digunakan untuk memilih dua kondisi, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Apabila sebuah bilangan memiliki mod atau sisa hasil bagi 0, maka akan menampilkan bilangan genap. Jika hasil bagi tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan bilangan ganjil. Terus bentuk yang kedua dari algoritma adalah pseudocode. Pseudocode merupakan istilah dalam pemrograman untuk menuliskan sebuah sintak, statement, algoritma, dan sebagainya dalam bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Sederhananya, pseudocode merupakan bentuk representasi dari kode dengan versi yang human readable, bukan computer readable. Berikut contoh pseudocode dengan mengambil dari flowchart di depan. Yang A merupakan pseudocode menghitung keliling lingkaran. Terus yang B pseudocode mencari bilangan ganjil dan bilangan genap.